Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Matahari terbenam, dan bintang-bintang di seluruh langit menerangi seluruh Midland. Bintang-bintang yang bersinar ini tampaknya hanya sedikit lebih redup dari matahari. Dibandingkan dengan Southern Wasteland, Midland tampaknya lebih disukai oleh matahari dan bintang-bintang. Apakah itu sinar matahari atau cahaya bintang? Keduanya lebih terang di sini berkali-kali lipat dibandingkan dengan kecerahan cahaya bintang dan sinar matahari di Southern Wasteland. Jika Anda berdiri di bawah langit berbintang dan melihat ke atas, Anda akan menemukan bahwa ada satu jenis cahaya bintang yang berputar seperti pusaran air dan tampaknya bahkan mampu menarik jiwa Anda masuk. Api unggun menyala-nyala. Di alun-alun, yang terletak di tengah desa, klan yang ramah telah mengatur perjamuan akbar untuk Si Wenming, Jihao, dan Men-Men. Jihao telah menyelamatkan nyawa anggota klan mereka yang terluka, dan mengajari mereka beberapa resep magis detoksifikasi yang menyelamatkan nyawa secara gratis. Detoksifikasi adalah salah satu spesialisasi obat Southern Wasteland Magus Priest, oleh karena itu, seluruh klan, yang memiliki populasi 10.000 orang, dan menyembah makhluk ajaib, singa bermata emas, sebagai totem mereka, sekarang sangat bahagia dan bersyukur, memperlakukan Jihao, Si Wenming dan Men-Men dengan semua barang terbaik yang pernah mereka miliki. Meskipun rasa anggur beras yang diseduh sendiri agak ringan, Jihao bisa merasakan kejujuran dan rasa terima kasih yang tulus dari para anggota klan itu darinya. Ikan gemuk besar, yang baru saja ditangkap dari sungai, sedang dipanggang di atas api unggun dan mendesis. Puluhan ternak yang kuat diiris lehernya, dikuliti dan dibersihkan, dan juga dipanggang di atas api unggun, mengeluarkan aroma daging panggang yang kuat, membuat orang menggiring bola. Selain itu, ribuan angsa gemuk, ayam dan bebek, kelinci liar, babi hutan, muncak, babi hutan yang kuat dan berotot, burung liar yang lezat, dan buah-buahan liar yang segar dan bersih, yang baru dipetik dari hutan, juga telah disajikan. Klan singa bermata emas tidak begitu kuat, mereka hanya memiliki lebih dari 10 magi senior secara total, tetapi mereka memperlakukan Jihao, Si Wenming dan Men-Men dengan keramahan yang paling tulus, dan juga telah berusaha sangat keras untuk mendorong gadis-gadis tercantik dari klan mereka ke Si Wenming dan Jihao. Baik itu di Midland atau Southern Wasteland, beberapa tradisi klan dibagikan. Setiap kali sebuah klan memiliki tamu yang kuat dan berbakat, hal terbaik yang diinginkan oleh anggota klan adalah orang-orang yang kuat dan berbakat meninggalkan jejak garis keturunan mereka di klan tuan rumah. Dengan cara ini, garis keturunan klan tuan rumah akan dapat bergabung dengan garis keturunan yang lebih kuat dari para tamu tersebut, memberi klan tuan rumah kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh lebih kuat. Jihao berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud para klan itu dengan mendorong gadis-gadis itu ke arahnya, seperti halnya Si Wenming, yang dengan senang hati dan bersemangat mengobrol dengan sekelompok magus priest dan tetua, tanpa melirik gadis-gadis muda dan cantik itu. Hanya Men-Men yang sangat tertarik pada gadis-gadis ini, dia meraih tangan mereka, dengan penuh semangat dan penasaran menyodok tubuh mereka, dari waktu ke waktu, dia akan menarik seorang gadis malang, yang wajahnya telah menjadi pucat kematian sejak lama, lalu menuangkan tong minuman keras ke mulutnya, sambil tertawa bahagia. Segera, tidak ada gadis yang berani mendekati Jihao, semua orang yang cukup berani melakukannya, sudah mabuk dan jatuh ke tanah, dengan seluruh wajah memerah. Malam itu, semua orang sedikit mabuk. Si Wenming menjadi semakin bersemangat. Dia dengan penuh semangat berkomunikasi dengan para magus priest dan tetua tentang semua jenis topik. Jihao dapat dengan jelas melihat bahwa mata Si Wenming bersinar dengan cahaya terang. Ketika dia mengajarkan beberapa keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk klan ini, dia juga telah mempelajari beberapa pengalaman berharga dari klan singa bermata emas. Jihao sepertinya mengerti mengapa Si Wenming berkeliling dunia sepanjang tahun. Ketika api unggun perlahan meredup, dan semua prajurit mabuk dan berbaring di alun-alun, dengan cukup banyak dari mereka tertidur lelap, klakson peringatan bernada tinggi dan bergema tiba-tiba terdengar dari menara pengawas klan. Seluruh klan langsung jatuh ke dalam kekacauan, tetapi segera, para tetua dan magus priest berdiri, dan mulai memberi perintah dengan suara keras.
Wanita, anggota klan tua dan anak-anak dengan cepat dikumpulkan ke dalam rumah terkokoh, yang terbuat dari batu, dan terletak di tengah desa. Para prajurit pemberani dan kuat meraih senjata mereka dan bergegas menuju alun-alun. Klan ini hanya memiliki puluhan ribu orang, tetapi segera, 10.000 prajurit telah berkumpul di alun-alun. Maaf atas gangguannya, tamu kami yang terhormat, kata seorang tetua dengan serius sambil menyisir janggutnya yang panjang dengan jari-jarinya. Akhir-akhir ini, beberapa orang luar mendekati klan kami, dan telah mendambakan klan kami. Kami telah bertarung melawan mereka beberapa kali, sepertinya mereka telah kembali lagi. Sebagai tamu, karena tuan rumah mengalami beberapa masalah, tentu saja, Ji Hao, Si Wenming, dan Men Men tidak akan berdiri begitu saja dan pergi. Mereka pergi mendekati gerbang depan klan dengan para anggota klan itu, dan melihat bahwa bermil-mil jauhnya pasukan skala kecil mendekat dengan cepat. Ji Hao mengaktifkan murid gagak emas dan dengan jelas melihat seperti apa orang-orang yang memprovokasi singa bermata emas dengan sepasang matanya yang bersinar emas. Pasukan itu dipimpin oleh pemuda klan Yu bermata tiga, yang mengenakan jubah mewah dan indah. Dia diikuti oleh hampir 100 prajurit klan Jia bersenjata lengkap. Di belakang prajurit klan Jia itu ada ribuan prajurit budak berkulit gelap, yang mengenakan baju besi kulit dan memegang busur dan anak panah. Yang membuat Ji Hao lebih terkejut adalah bahwa di belakang pasukan ini ada pasukan dari 3 klan yang lebih kecil. Beberapa pria jangkung dan kokoh memiliki tubuh mereka ditutupi dengan baju besi kulit sederhana dan kasar, sambil memegang tongkat bendera, dan berjalan di depan masing-masing pasukan yang lebih kecil. Totem dilukis pada 3 bendera, yaitu rubah, serigala dan harimau bersayap. Lebih dari 1.000 prajurit dari klan itu mengikuti di belakang setiap bendera. Seiring dengan serangkaian suara langkah kaki keperakan, pemuda klan Yu bermata tiga semakin dekat. Dia duduk di atas kereta roda 4. Beberapa prajurit klan Jia berlapis baja berat telah berputar-putar di sekelilingnya, dan memegang perisai logam besar, yang dengannya mereka melindunginya di belakangnya. Semua prajurit klan Jia ini melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan ganas dari tubuh mereka. Kereta itu ditarik oleh 3 badak bertanduk 3, yang memuntahkan api. Sisik hitam badak ini bersinar di bawah cahaya bintang. Ketiga badak bertanduk 3 ini memiliki indera kekuatan yang lebih kuat daripada prajurit klan Jia itu, menilai dari mana, mereka semua adalah binatang buas kuat tingkat senior. Kereta itu terbuat dari emas dan bersinar. Seluruhnya ditutupi dengan semua jenis batu permata, yang membuat kereta itu bersinar seperti harta karun. Ji Hao dengan hati-hati mengamati kereta itu dengan murid gagak emas dan melihat bahwa ribuan simbol mantra berukuran berbeda terlihat samar-samar di bawah batu permata itu, yang menunjukkan bahwa kereta ini sebenarnya adalah harta sihir yang sangat kuat. Salah satu tetua klan singa bermata emas memegang kapak besar, mengambil puluhan langkah besar menuju kereta, sambil melihat pemuda klan Yu itu dan berkata, monster dari jenis lain, ini adalah wilayah klan singa bermata emas kami, nenek moyang kami telah membuka sebidang tanah ini dan kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Saat berbicara, tetua itu menebas kapaknya dengan keras ke tanah dan melanjutkan dengan suara marah yang keras, kami tidak akan pernah tunduk padamu, monster dari jenis lain, dan kami tidak akan pernah menjual wilayah kami kepadamu. Itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Keluar dari wilayah kami, atau kamu bisa tinggal di sini selamanya, di bawah tanah. Beberapa prajurit klan singa bermata emas tertawa terbahak-bahak dan berkata, oi, anak laki-laki bermata tiga putih dan lembut, tanah kita memang sangat kaya, tapi kami tidak keberatan untuk memupuknya lebih banyak. Lihat kulitmu, kelihatannya sangat lembut dan lembut, tahun depan, di atas mayatmu, bunga liar yang indah dan tanaman lain mungkin tumbuh. Kasihan sekali, orang yang begitu putih dan cantik, akan sangat menyenangkan jika kamu seorang wanita, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk menculikmu. Semua prajurit klan singa bermata emas menertawakan pemuda klan Yu. Pemuda itu duduk di kereta dengan kepala terangkat tinggi dengan bangga, lalu mengeluarkan tongkat bendera dari belakang tubuhnya dan melemparkannya dengan keras ke arah Master Elder dari klan singa bermata emas. Tongkat bendera itu tersangkut dalam-dalam di tanah sekitar 1 kaki, lalu bergetar hebat, sebuah bendera hitam, yang digulung erat di sekitar tiang bendera langsung terbuka,
berkibar bersama angin, menunjukkan totem yang dilukis di atasnya, sebuah menara hitam dengan mata tegak merah darah mengambang di atasnya. Saya juga orang-orang Zai, dan berasal dari keluarga Aluo. Aku memiliki garis keturunan matahari merah yang paling mulia, di antara seluruh klan Yu, yang berarti, aku adalah salah satu orang termulia di dunia. Saya dibimbing oleh matahari merah yang agung dan datang ke sebidang tanah subur ini untuk mengeksploitasinya sebagai wilayah pribadi saya. Sekarang aku mengumumkan bahwa wilayahmu akan menjadi milikku dan hanya untukku mulai sekarang, dan kalian semua akan menjadi budakku. Dengan kepala terangkat dengan bangga, juga Zai melanjutkan sambil tersenyum kejam, karena kamu telah menyakiti utusanku dan membunuh prajurit budakku yang setia beberapa hari yang lalu, kamu harus menerima hukumannya. Semua orang tua di klan Anda akan dieksekusi, biji-bijian yang dihasilkan oleh lahan pertanian saya, tidak akan digunakan untuk memberi makan orang-orang yang tidak berguna. Suara gemetar tali busur yang teredam tiba-tiba datang, tetua master dari klan singa bermata emas, yang telah menatap bendera, mengerang, panah panjang merah sudah menembus tengah dadanya. Faktanya, Ji Hao telah bergegas bahkan sebelum panah itu ditembakkan. Dia diam-diam mengaktifkan murid gagak emas oleh karena itu, sebelumnya, dunia malam yang gelap di dalam matanya seolah-olah matahari siang yang cerah bersinar di sana. Dalam penglihatannya, Ji Hao bahkan dapat dengan jelas melihat gerakan mencurigakan dari partikel debu tunggal. Ji Hao tidak melewatkan detail apapun tentang prajurit klan Jia yang telah berdiri di belakang Aluo Zai, yang diam-diam mengeluarkan panah berbentuk aneh. Pada saat yang sama ketika jari prajurit klan Jia menyentuh pelatuknya, sepasang sayap berapi-api terentang di belakang Ji Hao, mendorongnya dengan cepat ke depan, sambil menyemburkan sejumlah besar api dan meninggalkan serpihan bayangan di belakangnya. Panah itu tiba-tiba menembakkan panah panjang besar, yang setebal lengan bayi, melesat ke arah Master Elder. Ji Hao mengulurkan tangannya dan secara akurat meraih bagian tengah panah, namun, panah itu bergerak terlalu cepat, seolah-olah terbang dengan kecepatan waktu itu sendiri, sehingga Ji Hao tidak dapat berbuat apa-apa. Ujung jari Ji Hao hanya sedikit menyentuh panah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia menyaksikan panah itu menembus dada Master Elder, dan simbol mantra merah darah meledak pada panah itu, dari mana, aliran kekuatan yang sangat kuat langsung menyebar. Ji Hao tanpa sadar berguling di udara, sepasang sayapnya yang berapi-api menarik tubuhnya ke samping sambil berputar melintang, dengan kecepatan tertingginya. Diikuti oleh ledakan keras, tubuh Master Elder, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, tiba-tiba meledak. Seluruh tubuh bagian atasnya langsung berubah menjadi awan abu. Kekuatan ledakan yang menakutkan menyapu seluruh area dengan radius 3 zang, tetapi di luar area itu, bahkan tidak ada satu rumput pun yang terluka. Ji Hao dengan cepat melarikan diri ketika panah itu meledak. Dia telah pindah ke 3 zang dan 6 kaki jauhnya dengan langkah ke samping. Dia telah merasakan betapa kuatnya kekuatan ledakannya, untungnya, dia tidak terbungkus di dalamnya. Tuan Penatua, beberapa prajurit klan singa bermata emas menggeram dalam kesedihan dan kemarahan, secara bersamaan mengeluarkan senjata mereka dan bergegas maju. Apakah itu di Southern Wasteland atau Midland, para tetua klan semuanya luhur, berbudi luhur, individu yang berbudi luhur, dan layak dihormati. Mereka dicintai dan dihargai oleh seluruh klan. Bagi setiap klan yang memiliki sedikit integritas, menyaksikan seorang Master Elder dibunuh oleh musuh, adalah asal dari kebencian yang mendalam yang akan dia coba balas dendam, tidak peduli apa atau bagaimana. Petik 2 tanda seru petik 2. Teriak Ji Hao sambil menatap Aluo Zai dengan kasar, Aluo Zai. Menurutmu kamu siapa? Beraninya kamu membuat pengumuman dan mengklaim ini sebagai wilayahmu. Aluo Zai dengan mencemooh melirik Ji Hao, dari pakaiannya yang kasar dan sederhana hingga sepatu tenun rumput kering di kakinya, dengan sepasang mata tajam. Aluo Zai terkekeh sembarangan, lalu berkata dengan hambar, kamu orang barbar liar yang malang yang bahkan tidak memiliki otak, berbicara terlalu banyak denganmu akan membuang-buang hidupku. Mengambil napas dalam-dalam, Aluo Zai kemudian melanjutkan sambil mengangkat kepalanya lebih tinggi, tapi saya, Aluo Zai yang mulia, bersedia menunjukkan sedikit belas kasihan dan memberitahu Anda bahwa karena sebidang tanah ini sangat subur, dan memiliki sumber daya mineral langka berharga yang tak terukur terkubur di bawahnya, plus puluhan ribu budak,
yang akan melayani dengan sempurna sebagai budak pertambangan yang tinggal di sini. Oleh karena itu, saya datang ke sini dan akan menaklukkan tempat ini, akhirnya memiliki segalanya di sini. Aluozai secara dramatis dan perlahan mengeluarkan semua dadu ini dengan nada seperti aria, sementara beberapa prajurit klan singa bermata emas telah bergegas ke keretanya, mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan menebas ke arah 3 badak bertanduk 3, yang telah menarik kereta itu. Ketiga badak bertanduk 3 secara bersamaan meraung ke langit, setelah itu lapisan sisik tebal mereka mulai bergetar aneh. Setiap skala tunggal mengembang menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan tampak seperti baju besi keras yang telah tumbuh dari tubuh masing-masing dari 3 badak bertanduk 3 ini, dan membungkusnya di dalamnya. Mereka semua adalah binatang tingkat senior. Biasanya kekuatan dan kekuatan pertahanan binatang buas jauh lebih besar daripada magi manusia yang berada pada level yang sama dengan binatang buas. Beberapa prajurit klan singa bermata emas dengan gila-gilaan mengayunkan senjata mereka ke arah badak, yang menciptakan percikan api dalam jumlah besar di sisik mereka. Lapisan sisik badak hancur berkeping-keping, tetapi semua senjata yang dipegang oleh beberapa prajurit mulai pecah dan hancur, satu demi satu. Orang barbar bodoh, beraninya kamu bertarung melawan bangsawan Aluozai. Aluozai kemudian dengan ceroboh melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan nada dingin, bunuh semua orang yang berani melawan. Sebagai hadiah istri dan anak-anak mereka akan menjadi budak Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada mereka. Taklukkan klan ini, dan bunuh setiap orang yang memiliki rambut putih di kepala mereka. 5 prajurit klan Jia berlapis baja berat, setinggi lebih dari 6 meter, yang telah berdiri di atas kereta dan dikelilingi di Luo, menanggapi dengan teriakan yang bergema. Mereka melompat turun dari kereta, dengan erat memegang pedang lebar berbentuk aneh yang melihat gigi, dan bergegas menuju beberapa prajurit klan singa bermata emas dengan langkah besar sambil mengaum dalam-dalam. Ji Hao membuka matanya lebar-lebar dan menatap kelima prajurit klan Jia ini. Mereka tidak seperti prajurit klan Jia dari bulan tinggi, yang indera kekuatannya tenang dan akurat seolah-olah mereka adalah mesin yang bekerja dengan sangat baik. Keterampilan bertarung para prajurit itu sangat kuat, dan semuanya tepat. Setiap serangan yang mereka luncurkan, dilakukan dengan cepat dan bersih. Semua prajurit Haimun telah menjadi mesin pembunuh yang efisien. Tapi prajurit klan Jia yang dipimpin oleh Aluozai ini melepaskan rasa kekuatan yang liar dan gila, seperti api yang mengamuk, yang akan membakar apapun yang akan disentuh olehnya menjadi abu, termasuk dirinya sendiri. Gerakan para prajurit ini kurang terbatas dan lebih gila daripada prajurit bulan tinggi. Mereka seperti monster gila yang benar-benar jatuh ke dalam keadaan pikiran histeris, setiap gerakan mereka dibuat untuk serangan dan tampaknya tidak membutuhkan pertahanan apapun. 5 prajurit klan Jia, yang jauh lebih tinggi dari beberapa prajurit klan singa bermata emas, dengan gila-gilaan melambaikan pedang lebar mereka sepanjang hampir 10 meter sambil meraung serak, dan secara bersamaan menebas ke arah beberapa prajurit klan singa bermata emas. Mereka tampaknya telah menyuntikkan setiap sedikit kekuatan mereka ke dalam serangan ini tanpa syarat. Ketika mereka melambaikan pedang lebar mereka, lengan mereka bahkan membengkak menjadi lebih tebal dari pinggang mereka. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ji Hao, bulan tinggi, matahari merah, dia berasumsi bahwa gelar-gelar ini tidak hanya menunjukkan latar belakang keluarga mereka, tetapi juga menunjukkan kelompok seperti mana mereka berada. Yang lebih penting, ini juga harus mewakili jenis sistem kekuasaan tertentu yang terkait erat dengan mereka. Beberapa prajurit klan singa bermata emas mengangkat senjata mereka yang rusak dan mencoba menahan pedang lebar musuh. Seiring dengan suara benturan logam, semua senjata yang dipegang di tangan prajurit klan singa bermata emas itu hancur seketika. Pedang lebar itu, yang bersinar dengan cahaya yang menusuk mata dan telah menghancurkan senjata prajurit klan bermata emas, berayun ke arah tubuh prajurit klan singa bermata emas itu. Aluozai telah tersenyum sembarangan sepanjang waktu, sekarang, dia sengaja meninggikan suaranya dan berkata, ini adalah sebidang tanah yang subur, terutama tambang yang terkubur di bawahnya. Selama saya memiliki cukup budak pertambangan untuk mengeksploitasi sumber daya tambang di bawah tanah, paling lama dalam waktu 100 tahun, saya akan dapat membangun kastil saya sendiri di sini. Suatu hari, aku akan menjadi administrator agung yang mulia,
berdiri tinggi dan memandang ke bawah ke seluruh dunia, dan kembali ke keluargaku dengan kemuliaan. Ji Hao dengan hati-hati mendengarkan kata-kata Aluo Zai ini, dan menemukan bahwa kata-kata tersebut mengandung banyak informasi berharga. Pada saat yang sama dia mengunci kedua tangannya, dan dengan cepat mengucapkan mantra. Setelah ini, dia meraih ke arah beberapa prajurit klan bermata emas yang senjatanya telah hancur dan yang telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Embusan angin kencang tiba-tiba naik dari udara, membungkus beberapa prajurit klan singa bermata emas dan menggulingkan mereka. Seiring dengan embusan angin, beberapa prajurit klan singa bermata emas terbang menuju Ji Hao dengan kecepatan tinggi sambil berguling-guling di udara. Meskipun Ji Hao telah bergerak secepat yang dia bisa, serangan yang telah diluncurkan oleh 5 prajurit klan Jia terlalu cepat dan kuat. Salah satu prajurit klan singa mata emas tidak berhasil menghindari pedang lebar tepat di depannya, dan telah dipotong menjadi 2 di pinggang. Kekuatan marah dari pedang lebar benar-benar merusak tubuhnya dan meniupnya menjadi awan kabut darah, yang kemudian menyebar ke ratusan zang jauh. Prajurit setia, yang menjadi milikku, Aluo Zai yang mulia, taklukkan hama barbar yang malang dan rendah ini untukku. Semua Zai dengan bangga dan bersemangat melambaikan tangannya, lalu sedikit mengarahkan jarinya ke Ji Hao. Dia menghela nafas lalu melanjutkan sambil mengangkat alisnya, bunuh anak ini dulu, beraninya anak ini bahkan lebih tampan dariku, Aluo Zai yang mulia. Hanya monster mati yang merupakan monster yang baik. Teriak Men Men sambil mengayunkan sepasang palu raksasanya ke atas dan melompat tinggi ke udara. Kakakku berkata begitu, jadi itu pasti benar. Lihat Men Men, aku akan memukul kalian semua sampai mati. 5 prajurit dari klan Jia juga menggeram. Mereka memegang pedang lebar di tangan mereka dan mendekati Ji Hao dengan langkah besar. Kekuatan tajam dan ganas yang dilepaskan dari pedang lebar mereka merobek tanah dan meninggalkan 500 retakan sedalam zang di tanah di belakang mereka. Mereka hanya bermil-mil jauhnya dari Ji Hao, dan bergegas ke arahnya hanya dengan 5 hingga 6 langkah. Pedang lebar itu diangkat tinggi ke udara sambil bersinar dengan cahaya merah darah. Mereka berlima berkoordinasi dengan sempurna dan meretas anggota tubuh dan leher Ji Hao secara bersamaan. Jelas, mereka mencoba memotong Ji Hao menjadi beberapa bagian. Namun, sebelum Ji Hao bereaksi, Men Men sudah melompat tepat di atas kepala 5 prajurit klan Jia, dengan palu besarnya berayun di tangannya. Pola seperti api di permukaan sepasang palu penghancur gunung menyala, dan menyemburkan api yang mengamuk sambil mengeluarkan suara menderu. Langit malam yang gelap langsung diterangi oleh sepasang palu yang menyala-nyala seperti matahari kecil ini. Panas besar yang dilepaskan dari palu bahkan telah memutar udara dalam area 10 mil putaran. Penglihatan semua orang kabur dan siluet semua orang tampak bengkok dan kabur. Men Men mengangkat palunya sambil tertawa terbahak-bahak. Menghadapi palu mengerikan Men Men, yang menghantam wajah mereka tanpa ragu-ragu, kelima prajurit klan Jia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Mereka hanya mengangkat tangan kiri mereka dan berusaha menahan palu. Pada saat yang sama, tangan kanan mereka tidak berhenti mengayunkan pedang lebar mereka ke arah Ji Hao. Orang gila. Ji Hao diam-diam mendefinisikan 5 prajurit klan Jia ini. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, dan di bawah kakinya, tanah mulai menggeliat seperti makhluk hidup. Ji Hao telah menggunakan sihir pelarian manipulasi tanah alami. Dengan bantuan kekuatan bumi, dia segera melarikan diri ke ratusan zang, dan tiba-tiba melompat dari tanah. 5 pedang lebar yang bersinar menghantam tanah dengan keras. Suara ledakan keras dengan cepat menyebar seperti guntur. 5 untai kekuatan pedang, yang telah menyembur keluar dari pedang itu, dan panjangnya lebih dari 10 mil, memotong tanah dan meninggalkan retakan besar yang menakutkan di tanah. Men Men mengeluarkan raungan keras, dan tiba-tiba mengayunkan sepasang palu berat itu ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Palu kemudian menghantam tangan kiri 5 prajurit klan Jia bersama dengan ledakan yang menggelegar. Kelima prajurit klan Jia ini benar-benar meremehkan tingkat kekuatan Men Men, terlebih lagi, mereka telah meremehkan kekuatan besar yang menakutkan yang terkandung dalam sepasang palu penghancur gunungnya. Sebagai gadis kecil yang paling dicintai dari Dewa Api, sepasang palu besar Men Men cukup kuat untuk membuat mereka mengalami mimpi buruk yang tak ada habisnya selama sisa hidup mereka. Cahaya berapi-api bersinar dan suhu terus meningkat. Kelima prajurit klan Jia segera diselimuti oleh api yang mengamuk.
Armor yang dikenakan di lengan dan tangan mereka segera terbakar menjadi merah bersinar, setelah itu dengan cepat meleleh, dan akhirnya berubah menjadi kepulan asap. Telapak tangan mereka dibakar, kulit dan daging mereka segera terbakar dan memamerkan tulang merah darah seperti kristal. Palu penghancur gunung menghantam dengan keras, dan setelah itu, tulang dari 5 prajurit klan Jia ini, yang benar-benar diperkuat ribuan kali, telah meledak dan menunjukkan jaring laba-laba seperti retakan. Seiring dengan suara desir dan karena kekuatan balasan untuk menghancurkan prajurit klan Jia itu, Man-Man melompat tinggi ke udara, lebih dari 10.000 meter dari tanah kemudian mendarat kembali di depan gerbang masuk klan. Man-Man, kerja bagus. Ji Hao tiba-tiba berteriak, sambil bertepuk tangan keras. Aliran api besar yang berdiameter 100 zang, tiba-tiba naik ke udara. Di dalam aliran api, 5 prajurit klan Jia meraung serak dan berjuang keras, dan telah dikirim ke udara oleh aliran api bumi besar yang dipanggil oleh Man-Man. Api yang menakutkan dan mengamuk bercampur dengan lava dengan cepat merusak tubuh mereka, dan terus-menerus meresap ke dalam tubuh mereka melalui celah-celah baju besi mereka. Kulit mereka segera dipanggang dan otot-otot mereka kering, api dan lava menyembur ke organ dalam mereka melalui otot-otot mereka yang patah, membawa mereka rasa sakit yang luar biasa. Haha, Man-Man kerja bagus. Man-Man mengangkat sepasang palu raksasanya dengan bangga dan membalas berteriak pada Ji Hao. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap Aluozai, yang telah tertegun, dan yang mulutnya terbuka tetapi sepertinya tidak bisa mengatakan apa-apa, dan mulai berteriak. Oi, kamu, siapa namamu lagi? Kamu bilang kamu cemburu pada Ji Hao, karena dia terlihat lebih tampan darimu, bukan? Haha, tidak masalah, biarkan Man-Man memberimu sedikit bantuan, maka kamu akan terlihat jauh lebih baik daripada Ji Hao. Saat berbicara, Man-Man mencengkeram sepasang palunya yang berat dan bergegas menuju kereta Aluozai dengan langkah besar, seperti dinosaurus gila. Dia melambaikan palunya dan sembarangan memukul tanah dari waktu ke waktu, menyebabkan tanah bergetar hebat. Sementara itu, dia tidak berhenti berteriak. Dengan hanya tongkat yang bagus tepat di wajahmu dengan palu Man-Man, kamu pasti akan terlihat lebih baik dari Ji Hao, setidaknya 100 kali. Aluozai menggertakkan giginya dan menatap Man-Man. Tiba-tiba, mata tegak di dahinya terbuka, dan mengeluarkan seberkas cahaya merah yang aneh dan menusuk. Tubuh Aluozai mulai bergetar hebat, dan rasa kekuatan yang aneh, yang sepanas dan gila seperti api, secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya merah aneh menyembur keluar dari mata tegak Aluozai, menyapu ratusan prajurit klan Jia dan ribuan prajurit budak di belakangnya. Tubuh para prajurit ini mulai bergetar juga. Segera, semua mata mereka berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan. Membunuh. Seorang prajurit klan Jia mengangkat senjatanya dan meraung serak. Seiring dengan suara retak tulang, prajurit klan Jia ini, yang tinggi dan berotot, mulai membengkak dengan cepat. Bejana setebal kepalan tangan bayi muncul dari bawah kulit mereka, dan mengubahnya menjadi makhluk raksasa yang tampak seperti monster sungguhan. Otot-otot mereka mengembang dengan aneh, bahkan sampai terjepit keluar dari celah-celah baju besi mereka. Segera, semua prajurit klan Jia ini berubah menjadi bola otot raksasa. Tidak hanya ratusan prajurit klan Jia ini, tetapi juga prajurit budak itu, yang hanya sekitar 1 kaki lebih tinggi dari Ji Hao sebelumnya, dengan cepat mulai tumbuh dalam ukuran. Segera, para prajurit budak ini semuanya telah menjadi raksasa berotot, waktu lebih tinggi dari Ji Hao. Rupanya, tubuh prajurit budak itu tidak sekokoh prajurit klan Jia itu, tubuh mereka juga tidak dapat beradaptasi dengan sempurna dengan kekuatan aneh dan kuat yang dilepaskan dari mata tegak Aluozai. Tubuh mereka memang telah mengembang dan berubah berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi kulit mereka pecah berkeping-keping, memamerkan otot-otot berdarah. Dibanjiri dengan suara swooshing, ribuan prajurit budak mengangkat senjata mereka dan menyapu 3 pasukan klan kecil yang berada di belakang mereka, seperti embusan angin yang ganas. Para prajurit di 3 pasukan klan yang bergantung semuanya dibantai oleh para prajurit budak itu, yang telah meningkat dalam kecepatan, kekuatan, dan tingkat kelincahan beberapa kali, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Setiap prajurit di 3 pasukan klan ini mati dengan cara yang mengerikan.
Setiap serangan yang diluncurkan oleh prajurit budak ini akan menghancurkan satu prajurit pasukan klan, beberapa dari mereka bahkan dipukul ke genangan pasta daging, menyemprotkan kemana-mana. Darah mengalir di tanah, rasa kematian segera memenuhi udara. Diselimuti oleh cahaya merah darah yang menyemburkan kami dari mata tegak Aluozai, rasa kematian telah berubah menjadi kabut merah darah yang hampir padat dan terlihat. Semua prajurit klan Jia dan prajurit budak membuka mulut lebar-lebar, dengan rakus menghirup kabut kematian ini. Tubuh mereka telah melalui perubahan yang aneh dan mengerikan, indera kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih gila. Dari mata para prajurit ini, Ji Hao tidak bisa melihat jejak kemanusiaan yang tersisa, hanya keinginan paling gila untuk membantai dan keinginan membunuh yang paling dingin yang tersisa di mata mereka. Aluozai mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak dengan suara bernada tinggi, para prajurit matahari merah yang agung, pembunuhan dan kekerasan adalah sumber kekuatan kita. Bunuh orang-orang ini, bantai mereka, siksa mereka sebanyak yang Anda inginkan. Buat mereka menangis, buat lalu meratap, buat lalu berteriak kesakitan. Mengeluarkan suara raungan seperti binatang buas, semua prajurit dan prajurit budak klan Jia itu tiba-tiba bergegas menuju Men-Men. Dari aliran api besar yang telah dipanggil oleh Men-Men, 5 siluet yang rusak dan setengah rusak perlahan jatuh bersama dengan serpihan kekuatan api. Tubuh mereka juga dibungkus oleh kabut merah darah yang terlihat. Otot-otot mereka yang terbakar mulai menggeliat, dan segera, otot-otot yang baru tumbuh mulai bergabung dan berseling-seling bersama dengan suara melengking dan menusuk telinga, sambil membentuk bagian tubuh baru. Pembunuhan dan kekerasan adalah kekuatan tertinggi. Tubuh 5 prajurit klan Jia, yang baju besinya semuanya telah dihancurkan oleh palu penghancur gunung Men-Men, semuanya telanjang sekarang. Mereka menatap Men-Men dan Ji Hao dengan tatapan kejam dan marah, sambil menggeram pernyataan aneh ini. Seiring dengan suara swooshing, pedang lebar besar mereka sekali lagi diayunkan tinggi ke udara, memulai sejumlah besar spiral api melawan kekuatan api yang masih tersisa di pedang. Kelima prajurit klan Jia ini bergegas menuju Ji Hao dengan langkah besar, sambil mencengkeram pedang mereka dengan lengan mereka yang baru tumbuh, yang membengkak dan mengembang dengan aneh, lalu menebas ke arah Ji Hao, dengan semua kekuatan mereka. Men-Men saat ini dikelilingi oleh ratusan prajurit klan Jia dan ribuan prajurit budak. Murid semua prajurit ini bersinar dengan cahaya merah darah yang gila. Mereka semua telah kehilangan akal sehat mereka, dan hanya dimanipulasi oleh keinginan pembantaian yang sederhana dan naluriah, meraung seperti binatang buas dan melancarkan serangan ke Men-Men. Mata Men-Men menyemburkan cahaya terang yang menyala-nyala. Musuh-musuh yang gila dan kuat ini telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang penuh gairah dan demam yang berasal dari garis keturunan Zurong, garis keturunan para dewa. Dia meraung juga, dan segera tubuhnya terbungkus dalam api yang mengamuk yang mengubah bentuk tubuhnya menjadi siluet kabur dan tembus pandang. Sepasang palunya yang berat berayun sekilas, dan bahkan memulai 2 angin puyuh yang ganas, menyapu dengan gila dan liar di seluruh area. Serangkaian ledakan teredam dibuat, satu demi satu, dan banyak prajurit dan prajurit budak klan Jia dikirim terbang oleh palu Men-Men. Setiap pukulan palu Men-Men seperti gunung yang menghantam tubuh mereka, bahkan dengan sedikit sentuhan yang mampu membuat mereka terbang menjauh lebih dari puluhan mil. Dari kejauhan, klan-klan singa bermata emas bisa mendengar suara retak tulang yang berasal dari tubuh prajurit dan prajurit budak klan Jia itu. Mereka juga bisa melihat baju besi logam mereka hancur di bawah serangan gila dan kekerasan dari palu penghancur gunung Men-Men. Namun, para prajurit yang telah dipukul dan dikirim terbang oleh palu Men-Men, melukai parah bahkan sampai muntah darah, akan melompat kembali, segera setelah tubuh mereka mendarat ke tanah, dan terus-menerus bergegas menuju Men-Men, persis seperti badai air pasang. Anggota klan dari klan singa bermata emas bahkan bisa melihat kaki beberapa prajurit budak gemetar patah karena gelombang benturan dari kekuatan pukulan palu. Tetapi bahkan kemudian mereka akan segera berbalik dan menopang tubuh mereka dengan lengan mereka, sambil bergerak cepat menuju Men-Men dan melancarkan serangan mereka lagi. Monster gila. Para prajurit ini saat ini seperti binatang liar gila yang telah sepenuhnya diubah menjadi semacam makhluk yang tidak masuk akal oleh Aluozai. Mati, Men-Men ingin kalian semua mati. Men-Men kesal. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar ke arah langit, bersamaan dengan itu,
api yang mengamuk yang terbungkus cahaya berapi-api yang terang menyembur keluar dari punggungnya, secara bertahap membentuk siluet kabur dewa api yang memiliki kemegahan tertinggi. Begitu siluet dewa api ini muncul di belakangnya, kekuatan Man-Man yang sangat besar telah ditingkatkan lebih jauh 10 kali lipat. Suara letupan keras tercipta setelah itu, para prajurit budak yang mendukung tangan mereka itu dihancurkan oleh palu berat Man-Man, satu demi satu, dan tubuh mereka yang hancur langsung terbakar menjadi kepulan asap oleh api yang melilit. Sepasang palu penghancur gunung. Adapun prajurit klan Jia itu, mereka tidak jauh lebih beruntung daripada prajurit budak itu. Seolah-olah Man-Man saat ini dirasuki oleh dewa pembantaian legendaris. Apapun yang disentuh oleh sepasang palu penghancur gunungnya, akan langsung hancur menjadi abu, dan dimanapun dibakar oleh api palunya, langsung berubah menjadi kepulan asap. Hanya dalam satu saat, lebih dari 10 prajurit klan Jia telah dihancurkan berkeping-keping oleh Man-Man, dan segera, bagian tubuh mereka yang rusak semuanya terbakar dan menghilang oleh api yang mengamuk. Pembunuhan dan kekerasan, kematian adalah sumber sebenarnya dari kekuatan besar. Aluozai mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dengan bangga berteriak dengan suara melengking, "Kamu orang barbar liar tidak akan pernah mengerti betapa hebat dan menakutkannya kekuatan matahari merah kita." Diiringi jeritan histeris Aluozai, ribuan prajurit budak secara bersamaan mengangkat senjata mereka, lalu tiba-tiba memenggal kepala mereka sendiri. Sejumlah besar kabut merah darah menyembur keluar dari mayat mereka. Ribuan prajurit klan Jia dengan rakus membuka mulut mereka, menghirup kabut ini, bersamaan dengan itu, suara berderit tulang datang dari tubuh mereka. Segera setelah itu, tubuh mereka yang membengkak, mengembang, dan memutar secara aneh berubah kembali menjadi bentuk manusia normal, kecuali bahwa mereka sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Semua prajurit klan Jia ini sekarang terlihat jauh lebih baik. Namun, kecepatan, kekuatan, dan tingkat kelincahan mereka telah meningkat sekali lagi, dari waktu ke waktu. Bukan peningkatan kecil, berdasarkan kondisi tubuh mereka sebelumnya, kekuatan mereka sekarang telah meningkat secara komprehensif dari waktu ke waktu. Siluet Man-Man langsung kabur oleh serpihan bayangan dan kilauan senjata. Sepasang palunya tidak bisa menyentuh musuhnya lagi, tetapi senjata prajurit klan Jia itu selalu bisa secara akurat mendekati tubuhnya melalui celah antara kedua palunya, dan memukul dengan keras ke tubuhnya. Setiap serangan yang diluncurkan oleh prajurit klan Jia ini akan melumpuhkan Man-Man untuk berdiri dengan mantap, dan membuatnya jatuh ke tanah dan berguling seperti melon. Tapi semua ini gagal menyakitinya. Sebuah titik cahaya berapi-api menyala di antara alis Man-Man, dari situ, baju besi gaya yang sangat indah, unik dan kuno yang tampak seperti dibangun oleh ribuan daun maple indah berwarna merah api, terbang keluar dari sorotan dan sedikit menutupi tubuh Man-Man. Armor ini tampaknya memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa keras dan seberapa gila prajurit klan Jia itu meretas dan menyerang tubuh Man-Man, atau bahkan memukulinya di tanah dan membuatnya berjuang sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, tidak ada senjata tajam yang dipegang oleh prajurit klan Jia itu yang bisa meninggalkan goresan kecil pada baju besi ini. Aluozai membuka matanya karena kaget, dan menatap baju besi Man-Man dengan sepasang mata yang kejam dan serakah, dan berteriak, "Baju besi ini berasal dari kelas apa? Abadi? Tidak, itu tidak mungkin. Abadi? Tidak mungkin, maka setidaknya itu harus menjadi harta berharga kelas tak terbatas. Sialan kalian orang barbar berdarah, semua harta ini harus menjadi milikku." Si Wenming diam-diam muncul di belakang Aluozai, sedikit meraih lehernya dengan 5 jarinya, seperti memegang ayam yang rentan. "Nak, teruslah berperilaku dan perhatikan, biarkan anak-anakku yang baik berolahraga dengan anjing-anjingmu. Sebaiknya kamu tetap diam, jika kamu berani mengeluarkan satu kata pun, aku akan membunuhmu sekarang." Saat berbicara, si Wenming sedikit mencengkeram leher Aluozai dan mematahkan setengah besar tulang lehernya. Rasa sakit yang luar biasa menutup mulut Aluozai, dia tidak akan berani menggerakkan bahkan ujung jarinya. 3 badak bertanduk 3, yang telah menarik kereta, ditakuti oleh si Wenming dan mulai berjuang, sepertinya akan meraung. Si Wenming melirik ketiga binatang itu sementara seberkas cahaya tajam yang membeku melintas di pupil matanya, bersamaan dengan itu,
kepala raksasa dari 3 badak bertanduk 3 tiba-tiba dipotong oleh untaian kekuatan yang tak terlihat, dibungkus oleh kabut merah darah yang tebal dan jatuh ke tanah. Ji Hao telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. 5 prajurit klan Jia, yang telah berjuang keluar dari aliran api bumi yang ganas yang telah dipanggil oleh Men-Men, adalah pemimpin prajurit paling kuat di bawah komando Aluozai. Setelah menyerap kabut merah darah yang aneh, para prajurit ini tidak hanya meningkat dalam kekuatan dan kekuatan tetapi juga menjadi sangat gila. Ji Hao mencengkeram belati hitam, salah satu harta sihir yang diwariskan dari klan Gagak Emas, menjulurkan lengannya dan mencoba menusuk belati ke jantung salah satu musuh, tetapi musuh bahkan tidak mencoba menghindari serangan Ji Hao, hanya meretas pedang lebarnya ke arah leher Ji Hao. Ji Hao menggertakkan giginya dan juga tidak mencoba menghindar, belati hitam menembus dalam tubuh musuh bersama dengan sinar dingin. Setelah itu, berkas cahaya hitam dingin melesat keluar dari tubuhnya, tampaknya mengaduk dan merusak semua organ dalamnya. Demikian pula, pedang lebar musuh menebas leher Ji Hao dengan keras. Dengan level Ji Hao saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Pedang lebar itu bersinar dan Ji Hao dipukul dengan keras, jatuh ke tanah dan berguling. 4 siluet raksasa secara bersamaan bergegas ke arahnya. Ini adalah 4 prajurit klan Jia, yang berkali-kali lebih tinggi dan lebih kuat dari Ji Hao. Mereka dengan erat mengelilinginya seperti ular telah membungkus tubuhnya di sekitar Ji Hao, lalu melemparkan serangkaian pukulan berat ke arahnya. Mata Ji Hao memerah, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan prajurit klan Jia ini. Semangat pemberani dan ganas yang terkandung dalam garis keturunan Gagak Emasnya tiba-tiba diaktifkan, dia meraung serak dan tak terkendali, melambaikan tinjunya dengan seluruh kekuatannya, dan bertarung melawan 4 prajurit klan Jia yang seperti ular yang melilit tubuhnya, dengan tangan kosong dan putus asa. Di depan gerbang klan Singa Bermata Emas, seolah-olah dalam mimpi buruk, semua anggota klan mereka tercengang, menatap Ji Hao dan Men-Men, yang telah jatuh ke dalam situasi berbahaya. Mereka secara tidak sadar membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan mereka sendiri, kemudian para pendeta dan tetua magus yang paling bijaksana langsung sampai pada kesimpulan, pasukan Aluozai dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan Singa Bermata Emas. Jika bukan karena bantuan 3 tamu yang baik hati, mereka tidak akan bisa melawan invasi Aluozai sama sekali, dan semua anggota klan mereka akan menjadi budak Aluozai. Monster legendaris dari jenis lain. Gumam seorang magus Pries, sudah waktunya untuk menghubungi klan di sekitarnya, kita akhirnya menjadi sasaran monster-monster itu juga. Men-Men telah dipukuli keras oleh ratusan prajurit klan Jia, tetapi baju besi magisnya terlalu kuat, yang membuat para prajurit klan Jia itu merasa putus asa. Meskipun dia telah dengan malu-malu terlempar ke tanah dan berguling, pada kenyataannya, dia masih sangat aman. Prajurit klan Jia itu meraung marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tidak peduli apa. Hanya Ji Hao yang jatuh ke dalam bahaya yang sangat mematikan dan mempertaruhkan nyawanya, bertarung melawan 4 prajurit klan Jia yang paling kuat. 8 tinju raksasa menghantam tubuh Ji Hao seolah-olah mereka sedang menabuh drum. Mereka tampaknya telah menyuntikkan semua kekuatan mereka ke dalam tinju mereka, setiap pukulan sekuat ram pemukul, meninju aliran terang cahaya cian jernih dari baju besi ketat Ji Hao. Kekuatan para prajurit klan Jia itu, yang sudah benar-benar kehilangan akal sehat, telah ditingkatkan sejauh ini. Meskipun baju besi ketat Ji Hao akan memblokir setengah besar kekuatan setiap kali mereka meninju tubuh Ji Hao, sisa kekuatan masih mampu sedikit mengejutkan organ dalam Ji Hao hingga pecah. Darah tanpa henti dimuntahkan dari mulut Ji Hao. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan setiap sedikit kekuatannya dan mati-matian bertarung melawan para prajurit klan Jia itu. Dia dengan gila-gilaan melemparkan pukulan kembali ke prajurit klan Jia itu. Berbeda dari pukulan sederhana dan lurus ke depan dari prajurit klan Jia itu, setiap pukulan Ji Hao dilemparkan bersama dengan busur magis, dan dapat secara akurat menyerang tubuh musuh. Selain itu, dimanapun prajurit klan Jia itu terkena pukulan Ji Hao di tubuh, tampaknya bagian tubuh telah kehilangan sebagian besar dari kekuatan pertahanannya yang besar, dan tinju Ji Hao dapat langsung menghancurkan kulit mereka dan menyerang otot mereka dalam-dalam, mematahkan tulang mereka dan meninggalkan luka serius di tubuh mereka. Namun, prajurit klan Jia itu terlalu besar dalam bentuk, sebagai perbandingan,
tinju Jihao terlalu kecil dan tidak dapat menyebabkan kerusakan mematikan bagi mereka dalam waktu sesingkat itu. Mercrow telah melayang di atas kepala Jihao, dengan marah menggaruk para prajurit klan Jia itu dengan sepasang cakar merah keemasannya dari waktu ke waktu. Mercrow adalah makhluk ajaib yang kuat yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, sepasang cakarnya telah diperkuat oleh api gagak emas yang mengamuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mampu dengan mudah memecahkan batu dan logam yang paling keras. Meskipun tubuh prajurit klan Jia itu lahir sangat padat dan sebagian besar telah ditingkatkan setelah mereka menyerap kabut merah darah aneh yang dilepaskan oleh Aluozai, cakar Mercrow masih merobek kulit mereka dan meninggalkan luka sedalam tulang di tubuh mereka. Namun, serangan Crow tidak seefisien yang dia harapkan. Tubuh prajurit klan Jia itu menjadi terlalu padat, yang akan melepaskan suara benturan logam yang menusuk telinga ketika cakar Mercrow mengiris kulit mereka, dan bahkan akan mengeluarkan percikan api dalam jumlah besar ke cakar Mercrow. Seorang prajurit klan Jia digaruk oleh Mercrow di kepala, dan kepalanya hampir seluruhnya dibuka oleh Mercrow, sampai-sampai tengkoraknya bahkan retak oleh Mercrow, tetapi orang ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah untuk menyerang Jihao, dan benar-benar mengabaikan serangan Mercrow. Dua bayi ular ajaib berapi-api berteriak dengan suara bernada tinggi dan melesat di tubuh keempat prajurit klan Jia, membuka mulut mereka dan memuntahkan sedikit gumpalan api. Mereka masing-masing telah membunuh musuh yang kuat di kota Karavan dan menyerap darah roh mereka, menyebabkan tubuh mereka mengembang dalam bentuk sepanjang 1 inci. Sedikit gumpalan api yang dimuntahkan oleh sepasang bayi ular ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dimanapun api menyapu tubuh prajurit klan Jia itu, kulit, daging, darah, dan bahkan tulang mereka semuanya akan hangus. Tapi sepasang bayi ular ini sangat kecil, dan gumpalan api yang mereka muntahkan hanya setebal tusuk gigi. Oleh karena itu, bagi prajurit klan Jia ini, yang sekarang tingginya lebih dari 10 meter, bahaya yang disebabkan oleh sepasang bayi ular itu hanya lebih buruk daripada goresan atau gatal, sedikit. Salah satu prajurit klan Jia mencengkeram leher Jihao dan meraih kepala Jihao dengan tangannya yang lain, dengan gila-gilaan menarik kepalanya menjauh dari tubuhnya. Tulang leher Jihao mengeluarkan suara berderit keras, dia merasa lehernya pasti menjadi lebih panjang dari sebelumnya, dan kepalanya bisa robek dari lehernya kapan saja. Jihao menggeram kesakitan, dan kemudian berteriak pada sepasang bayi ular itu, masuk ke telinga mereka. Makan otak mereka, haha. Anda harus tumbuh lebih pintar. Pergi, bayi yang baik. Sepasang ular api sihir nakal itu langsung memuntahkan beberapa percikan api dari pupil mereka yang ganas namun mungil, sambil dengan senang hati dan sekilas mengikuti kata-kata Jihao, dan melesat keluar. Dua berkas cahaya berapi-api melintas di udara, dan prajurit klan Jia yang telah menarik kepala Jihao, dan prajurit klan Jia lainnya yang telah meraih kaki Jihao dan akan mencabik-cabik Jihao langsung menjadi dua. Keduanya tiba-tiba berteriak. Sepasang bayi ular ajaib yang berapi-api telah mengebor ke telinga mereka dan menggeliat dalam-dalam ke dalam otak mereka melalui lubang telinga mereka. Prajurit klan Jia ini memiliki tulang yang sangat keras dan kokoh, tetapi bagian dalam kepala mereka tidak semuanya dilindungi oleh tulang. Tubuh kecil sepasang bayi ular dengan cepat menggeliat ke otak mereka melalui bagian yang relatif lebih lembut di dalam kepala mereka, seperti neuron dan pembuluh darah. Bayi-bayi ular membuka mulut mereka, dan api yang mengamuk keluar dari rahang mereka dan segera membungkus otak dua prajurit klan Jia. Dengan demikian, sihir khusus dan kuat Aluozai telah kehilangan efeknya pada dua prajurit klan Jia ini. Mereka mengendurkan tangan mereka secara bersamaan dan melompat tinggi ke udara, setinggi ribuan kaki dari tanah dalam keputusasaan, memegangi kepala mereka dengan tangan mereka, melolong kesakitan. Jihao menggerakkan tubuhnya dengan fleksibel dan menghindari pukulan yang dilemparkan oleh dua prajurit klan Jia lainnya. Dia mengayunkan lengannya ke belakang dan mengeluarkan belati hitam dari tubuh prajurit klan Jia lainnya, yang telah ditikam di jantung dan dibunuh olehnya sebelumnya. Melihat dua prajurit klan Jia, yang telah melompat ke udara dan berteriak dan melolong kesakitan. Jihao bergumam dengan suara rendah, "Nanti, haruskah aku menemukan seseorang untuk membuatkanku helm lengkap yang bisa melindungi telinga, mulut, mata, dan lubang hidungku, untuk bertarung melawan musuhku di masa depan?" Mungkin tidak. Gaya menyerang sepasang bayi ular berapi-api ajaib itu sangat aneh,
Tetapi jika kedua prajurit klan Jia ini tetap sadar, kedua bayi ular itu tidak akan bisa masuk ke kepala mereka dengan mudah. Dengan keterampilan bertarung yang hebat dari para prajurit klan Jia itu, mereka pasti bisa meretas sepasang benda kecil ini sebelum bayi ular mendapat kesempatan untuk mendekati mereka. Kamu harus mati saja. Sayap berapi-api Ji Hao tiba-tiba terentang di belakangnya. Dia sekilas mengelilingi dua prajurit klan Jia, mengangkat belati hitamnya dan melambai ke arah titik terlemah dari dua prajurit klan Jia, meninggalkan busur aneh di udara. Kedua prajurit klan Jia tiba-tiba mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan berteriak. Pembunuhan dan kekerasan, kekuatan tertinggi matahari merah. Sambil berteriak, ekspresi mereka menjadi lebih gila, dan kulit mereka tiba-tiba pecah inci demi inci. Darah menyembur keluar dari kulit mereka dan berubah menjadi awan besar kabut merah darah, yang menyelimuti seluruh area selama radius lebih dari 100 zang. Ji Hao juga diselimuti kabut merah darah. Kabut darah segar yang lengket dan tebal memperlambat gerakannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari apa yang datang kepadanya. Kedua prajurit klan Jia, yang telah mengaktifkan serangan terakhir, putus asa, dan memakan nyawa mereka, bergegas menuju Ji Hao seperti monster sungguhan. Tulang rusuk merah darah muncul dari tubuh mereka, satu demi satu seperti ujung tombak tajam yang menusuk ke arah Ji Hao bersama dengan suara desir melengking. Aliran cahaya jernih yang terang menyembur keluar dari baju besi ketat Ji Hao dan membungkus tubuh Ji Hao. Diikuti oleh suara benturan yang keras, lebih dari 10 tulang rusuk merah darah menembus baju besinya yang ketat, ke tubuh Ji Hao dan kemudian keluar dari punggungnya, dua tulang rusuk yang paling tebal bahkan menusuk dua organ dalam vital Ji Hao. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ji Hao, dia tiba-tiba mengiris kepala dua prajurit klan Jia, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan kekuatan mereka setelah meluncurkan serangan terakhir ini, sambil meraung kesakitan dengan suara serak. Bersambung.